Legenda Situ Bagendit, karma bagi wanita kaya yang kikir. Menurut warga Garut, Situ Bagendit terdiri dari dua kata, yaitu situ yang artinya danau dan Bagendit yang berasal dari nama Nyai Endit. Sebelum kita ke topik cerita, seperti biasanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga sahabat-sahabat channel Mang Boni Baraya diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Singkat cerita, legenda ini menceritakan sosok wanita yang memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi sangat kikir dan tidak mau menolong sesama. Konon, legenda ini menceritakan asal-usul Situ Bagendit, yakni destinasi wisata berupa danau di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, yang banyak dikunjungi hingga kini. Toko Nyai Endit Alkisah di sebelah utara kota Garut terdapat di desa yang amat subur. Di tempat inilah hidup seorang janda yang sangat kaya raya yang bernama Nyai Endit yang ditakuti oleh warga. Warga sangatlah takut kepadanya karena dengan kekayaannya itu Nyai Endit bisa berbuat sesuai kehendak hatinya. Di sisi lain, para penduduk juga bergantung dengan Nyai Endit untuk mendapatkan pinjaman uang, meski di setiap pinjaman akan dikenakan bunga yang sangat tinggi. Nyai Endit ini memiliki pengawal atau tukang pukul yang ditugaskan untuk menagih hutang-hutangnya yang dipinjam oleh warga, dan apabila terlambat membayar atau tidak mampu membayarnya atau melunasi utang serta bunganya, Nyai Endit ini akan menyuruh tukang pukulnya untuk memberi hukuman. Salah satu sumber kekayaan Nyai Endit adalah tanah garapan yang luas dan hasil yang berlimpah apabila waktu panen tiba. Sifat kikir Nyai Endit ini suatu ketika musim paceklik tiba dan para penduduk yang menggantungkan hidup dari bertani mengalami kesulitan. Panen mereka gagal hingga banyak penduduk yang mengalami busung lapar. Keadaan tersebut berbalik dengan situasi di rumahnya Nyai Endit. Musim paceklik tidak mempengaruhi ekonomi Nyai Endit. Ia bahkan mampu mengadakan pesta meriah bersama kerabat dan teman-temannya. Dan ia juga memiliki keinginan sedikit pun untuk tidak membantu penduduk sekitar yang mengalami kelaparan. Ketika pesta berlangsung, Nyai Endit memberi sambutan dan mengatakan kepada para tamunya untuk makan dan minum sepuasnya. Selain itu juga, ia juga tidak untuk menghiraukan paceklik dan kelaparan yang melanda penduduk sekitarnya. Padahal masyarakat mengalami paceklik dan kelaparan sampai mengais-ngais tempat sampah agar tujuannya Nyai Endit. Dan saat itu pula datanglah seorang pengemis yang sakti. Saat pesta sedang berlangsung, datanglah seorang kakek-kakek ini ingin menemui Nyai Endit. Meski dihalangi oleh para pengawal, pengemis itu tetap ngotot ingin bertemu dengannya. Dan kemudian pengemis itu berhasil menerobos masuk ke halaman rumah Nyai Endit. Dan pengemis itu lalu mengatakan kepada Nyai Endit sangat tidak manusiawi. Ia menganggap Nyai Endit sangatlah serakah dan kejam lantaran tidak mau bersimpati dengan keadaan masyarakat sekitar yang mempunyai kelaparan dan sangat membutuhkan bantuan.
Mendengar perkataan pengemis, Nyai Endit ini marah dan segera memerintahkan para pengawalnya untuk segera mengusir orang yang mengacaukan pestanya itu. Namun tidak disangka pengemis itu mampu mengalahkan para pengawal yang besar dan kekal dalam satu gerakan. Pengemis itu ternyata bukan orang sembarang. Ia mampu melumpuhkan orang sakti dari para pengawalnya itu, dan semua tamu Nyai Endit berlarian takut akan dibuatnya. Pengemis itu lantas menantang Nyai Endit untuk mencabut ranting pohon yang baru saja ditancapkan di halaman rumahnya. Pengemis mengatakan apabila Nyai Endit mampu mencabutnya, maka ia termasuk orang yang paling mulia di bumi ini. Pengemis itu juga mengizinkan apabila ingin diwakilkan untuk mencabut ranting pohon itu kepada pengawalnya. Dengan sombongnya, Nyai Endit menyuruh para pengawalnya untuk mewakilinya. Di luar dugaan, pengawal itu tak mampu, tak sanggup untuk mencabutnya pohon itu. Namun ketika pengemis itu maju untuk mencabutnya, ranting tersebut berhasil dicabut dengan mudah oleh si pengemis itu. Dan tiba-tiba lubang tanah bekas ranting itu keluarlah air yang sangat deras, sedangkan pengemis itu lenyap seketika, tidak ada begitu saja. Di saat yang sama hujan turun pun sangat deras dan diiringi dengan goncangan gempa bumi yang seakan-akan menelan desa itu. Dengan sekejap, desa yang didiami oleh Nyai Endit ini terendam banjir dan berubah menjadi danau yang kemudian dikenal dengan nama Situ Bagendit. Konon di danau itu hiduplah lintah raksasa yang diyakini sebagai jelmaan Nyai Endit. Dan akhir cerita, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan like dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.